Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Hari ini siapa yang hadir? Keterangannya apa? Kita sekarang memasuki materi tentang perkembangan peradaban ilmu pengetahuan masa Babilonian. Jadi pada masa perkembangan ini ada 10 perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang politik dan administrasi, di mana memuat 4 hal. Yang pertama yaitu dijadikannya kota Damaskus sebagai pusat pemerintahan Islam. Yang kedua itu terbentuknya 5 lembaga pemerintahan. Yang pertama yaitu lembaga politik, keuangan, dan lembaga usaha negara, kehakiman, dan lembaga ketentaraan. Yang ketiga yaitu terbentuknya Dewan Sekretaris Negara atau juga disebut dengan Diwanul Kitabah yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Jadi dalam Dewan Sekretaris ini juga terbentuk 5 hal. Yang pertama yaitu Sekretaris Persuratan, Sekretaris Kepolisian, Sekretaris Kehakiman, dan Sekretaris Keuangan, dan juga Sekretaris Tentara. Yang keempat yaitu penetapan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Daulah Umayyah yang dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa pada masa itu. Bidang yang kedua itu perkembangan di bidang ekonomi, di mana dalam bidang ekonomi ini pada masa Daulah Umayyah jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Salah satunya yaitu contoh pelabuhan yang terlihat perkembangannya yaitu di Basrah, di Teluk Persia. Di sana perdagangan ramai dan semakin makmur. Yang ketiga itu perkembangan di bidang sosial. Dalam perkembangan bidang sosial itu menyangkut 4 hal juga. Yang pertama yaitu terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan peraturan negara dan adanya lembaga penegak hukum seperti lembaga pengadilan dan lembaga kepolisian. Yang kedua itu terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintahan telah memberikan hak-hak dan perlindungan sesama masyarakat tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga itu terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti yang suku, pangkat, buta, dan lain-lain itu sudah terjamin pada masa Daulah Umayyah. Yang keempat yaitu dibangunnya rumah sakit, jalan raya, dan sarana olahraga. Selanjutnya itu bidang keempat yaitu perkembangan di bidang budaya. Bahasa Arab berkembang luas di berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa internasional pada saat itu selain bahasa Inggris. Dan yang kelima itu perkembangan di bidang militer. Pada masa ini kemajuan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Maka tenaga itu mempelajari berbagai ilmu kemiliteran dari banyaknya ekspedisi militer yang merata yang mereka lakukan, termasuk dari metode bangsa Romawi pada saat itu, sehingga perkembangan itu sangat maju. Dan yang keenam yaitu perkembangan di bidang keagamaan. Kehidupan masyarakat di masa ini tentu dipengaruhi oleh Islam. Banyak bangunan artistik yang dibangun memenuhi kota pada saat itu, sehingga perkembangan agama itu sangat pesat pada masa Daulah Umayyah. Begitu juga perkembangan di bidang hukum. Sistem hukum
pada masa Bani Umayyah dibuat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad atau kesepakatan para ulama. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasaan, terutama saat melakukan penghakiman terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran. Dan yang terkait itu perkembangan di bidang seni dan arsitektur. Bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada kubah batu Masjid Al-Aqsa yang dikenal dengan Dom Makburah, kubah di Yerusalem. Bangunan Masjid Haram ini dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Menara-menaranya didirikan oleh Al-Walid di Suriah dan Hijaz. Ini sendiri itu perkembangan bidang pendidikan. Pada masa Daula Umayyah, pusat pendidikan ilmiah dilakukan di masjid seperti musyawarah dan itu semuanya dilakukan di masjid untuk mendapatkan kesepakatan. Yang ke-10 yaitu perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan. Jadi dalam bidang ilmu pengetahuan ini banyak sekali yang berkembang. Yang pertama yaitu ilmu hadis, terus ilmu tafsir, fikih, tasawuf, bahasa sastra, bahasa Arab, ilmu sejarah dan geografi, ilmu kedokteran dan ilmu kesenian. Di sini ada ditanyakan. Coba, besok. Jadi dalam masa peradaban ilmu pengetahuan ini, yang pertama itu perkembangan bidang administrasi dan politik. Nah, dalam bidang itu kan ada terbentuknya 5 pemerintahan. Itu apa aja sebutin? 5 pemerintahan ada perkembangan administrasi. Dan sampingnya, sebutin 3 aja. Lembaga pemerintahan, lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha negara. Selanjutnya yaitu tentunya jabatan sekretaris kan ada 5 juga ya. Coba ini ya, ini sebutin 3. Ini cakupan perkembangan bidang ilmu pengetahuan kan itu ada 6, sebutin 3. Ya, tadi terus hasil. Jadi ada yang bisa menyimpulkan perjalanan saudara ini. Jadi kesimpulannya yaitu perkembangan dan catatan itu ada perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan administrasi, perkembangan bidang ekonomi, perkembangan bidang sosial, perkembangan budaya, perkembangan bidang militer, keagamaan, perkembangan bidang hukum, dan perkembangan bidang arsitektur, perkembangan bidang pendidikan dan perkembangan bidang pengetahuan. Ini sebenarnya ada 38 itu kan ada soal ya. Itu dikerjain semua ya saudara. Jadi mungkin ini saja sebelum kita ini sekarang ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.